Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita mengawali dengan berdoa dulu. Saya minta Adis ya untuk memulainya dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya. Before we start the lesson, let's pray together. Pray start. Finish. Greeting the teacher, please. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Sepertinya kalian sudah semangat ya ini hari ini ya. Baiklah, saya lihat, saya pantau di peserta ini yang datang hari ini sudah 27 anak, berarti sudah masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Dan sebelum kita memulai pembelajarannya, ada baiknya jika kita mengingat kembali materi yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Apa materi yang kita bahas minggu lalu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu ya? Cindy ya, angkat tangan ya. Ada yang bagaimana Cindy? Apakah kamu tahu? Iya, benar, tentang teks persuasif ya. Nah, teks persuasif kemarin ada ciri-cirinya. Ada yang tahu ciri-cirinya apa? Siapa yang bisa? Ya, Fadea, Sofia ya, mohon maaf, Sofia. Apa ciri-ciri teks persuasif? Yang pertama berisi data dan fakta, yang kedua berisi kata-kata ajakan, yang ketiga meyakinkan pembaca. Iya, benar sekali Sofia. Kemudian tentang strukturnya, adakah yang tahu strukturnya teks persuasif? Siapa ini yang bisa angkat tangan? Iya, Dinar. Ya, silakan Dinar. Ya. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Iya, sip, benar sekali Dinar. Ya, seperti itu ya untuk materi kita yang lalu dan masih berhubungan dengan hari ini. Jadi kenapa sih kalian pelajari teks persuasif? Nanti kalau kalian sudah bisa menulis teks persuasif kalian nanti bisa menjadi, misalkan kalau kalian menjadi Putri Indonesia atau menjadi duta pariwisata atau apa, kalian bisa meyakinkan ke pembaca ataupun pendengar kalian melalui teks persuasif gitu ya. Nah, makanya untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang cara menulis teks persuasif. Sebelum kalian menulisnya, ada baiknya jika kalian tahu dulu apa yang bahannya, gitu kan. Ini saya berikan contoh sebuah tayangan persuasif, silahkan dilihat dan kira-kira ajakan apa yang tepat untuk tayangan berikut ini. Silahkan didengarkan dan disimak baik-baik. Survei 3 tahunan buat pelajar SMP ini nunjukin emang kemampuan pelajar Indonesia bisa dibilang bermasalah. Tapi emang gimana hasilnya? Gimana perbandingannya sama negara-negara dunia lainnya dan ada di posisi berapa kita sekarang? Jawabannya kita ada di peringkat ke-7 dunia, tapi dari bawah. Ya, survei yang dibuat untuk mengukur kemampuan anak SMP dalam 3 bidang ini ternyata masih terlalu sulit. Nyatanya kita ada di peringkat ke-71 secara keseluruhan, kalah dari negara-negara yang emang terkenal maju pendidikannya dan bahkan kalah sama negara-negara yang umurnya belum sepertiga Indonesia. Sedihnya lagi, tren pelajar-pelajar kita belakangan ini pun turun terus-menerus. Tapi tunggu dulu, apakah tes PISA ini emang bisa ngegambarin realita pendidikan kita yang sebenarnya? Terus apa sih yang bisa kita lakuin ke depannya? Iya, itu tadi video yang termasuk dalam persuasif gitu. Apakah di sana ada faktanya? Oh iya, ada ya. Faktanya apa Sofia tadi? Tentang apa? Yang tingkat pendidikan Indonesia berada di urutan nomor 7 paling bawah. Iya, itu termasuk fakta. Kemudian dari tayangan tadi, kira-kira apa yang menjadi
kalimat ajakan yang tepat jika kalian sebagai seorang pelajar, kan sekarang kalian sebagai seorang pelajar ya kan, kalimat ajakan apa yang tepat terhadap permasalahan tadi? Ayo, siapa yang ingin angkat tangan? Cindy, ya silakan Cindy. Mari belajar bersungguh-sungguh untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Iya, mari belajar bersungguh-sungguh ya, karena tadi kenyataannya bahwa Indonesia masih urutan ke-7 dari bawah. Lah itu berarti kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai seorang pelajar, tentunya harus belajar sungguh-sungguh supaya nanti naik level. Begitu. Itu juga termasuk dalam tayangan persuasif. Nah, kalau sudah melihat tayangan seperti itu, tentunya kalian sudah ada gambaran kan ya, bagaimana cara menulis teks persuasif yang benar. Nah, ketika minggu lalu, saya juga sudah sempat membagikan pada kalian, ini ya, tentang ini, analisis permasalahan di Google Form ya. Nah, karena kemarin sudah pada tahap analisis masalah yaitu penentuan tema ya, kemarin dari 25 jawaban ternyata yang paling banyak itu ada di masalah sosial. Kemudian baru yang kedua adalah masalah pencemaran lingkungan. Ini sangat banyak ternyata ya. Nah, dari permasalahan yang kalian sampaikan kemarin, sebelum ke masalah yang paling banyak, saya tertarik pada permasalahan yang disampaikan oleh Sofia, yaitu tentang peningkatan kasus corona pasca lebaran. Bisa disampaikan Sofia tentang permasalahan yang kamu hadapi itu? Ya, Bu. Jadi pada awal bulan Mei, kasus corona meningkat cukup tinggi. Dikarenakan hari lebaran tiba, banyak masyarakat yang mudik keluar kota. Pemerintah sudah melarang masyarakat untuk mudik, tetapi banyak masyarakat yang tetap memutuskan untuk ke kampung halaman mereka. Walaupun masyarakat sudah ada yang melakukan swab test, tetapi banyak juga masyarakat yang tidak melakukan swab test dan mudik melewati jalur tikus. Nah, dari permasalahan Sofia itu bisa kita kembangkan, ya, bisa kita kembangkan menjadi sebuah teks persuasif. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, bisakah kalian menentukan argumentasi dari permasalahannya Sofia tadi? Cindy, bagaimana Cindy? Sebaiknya sesudah melakukan swab test dilanjut dengan isolasi mandiri. Baik, kalimat ajakan apa yang tepat ya supaya masyarakat itu sadar dengan adanya kasus corona seperti ini ya? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Fadea lagi ya. Kita harus menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan dengan sabun. Iya, benar sekali Fadea. Kemudian dari permasalahan tadi, saya juga menangkap permasalahan yang kedua yaitu tentang pencemaran lingkungan. Saya tertarik dengan fakta yang disampaikan oleh Gendis. Gendis, bisa kamu ceritakan tentang fakta yang kamu temui di lingkungan rumahmu? Analisis yang saya lakukan yaitu tentang pencemaran lingkungan, di mana faktanya bahwa banjir tersebut disebabkan oleh para warga sekitar yang membuang sampah rumah tangga dan limbah plastik atau produk sekali pakai ke selokan dan tidak di tong sampah yang telah disediakan, yang membuat sampah menjadi menumpuk, menimbulkan bau tidak sedap, menciptakan penyakit, dan ketika hujan menyebabkan banjir. Respon yang seharusnya kita sampaikan kepada masyarakat tentang permasalahan. Oh ya, Cindy lagi ya. Sebaiknya melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sungai atau selokan 2 minggu sekali. Benar ya, membersihkan selokan ya, karena juga kalau permasalahannya seperti ini, kalau tidak dari kita sendiri siapa lagi? Nah, ini tugas kita sebagai seorang pelajar, sebagai warga sekitar juga hendaknya mengingatkan. Ya, nah caranya bagaimana? Ya ini dengan kalimat persuasif ya. Saya tertarik dengan masalah yang dihadapi oleh Rangga tentang balap liar. Rangga, ya. Ya, Bisa diceritakan tentang balap liar yang ada di lingkunganmu? ya. Pada
Malam hari sering terjadi balap liar. Mereka biasanya datang pada jam 12 waktu Indonesia Barat. Mereka memiliki anggota sebanyak 8 sampai 10 orang. Nah, bagaimana tanggapan kalian terkait permasalahan dari Rangga? Ya, silahkan Sofia. Menurut saya, balapan liar menyalahi aturan lalu lintas dan bisa membahayakan diri sendiri dan lain. Iya, harusnya ini ya di tempat rute yang benar ya, jadi tidak di jalanan gitu. Ya, terima kasih Sofia atas jawabannya. Adakah yang ingin menyampaikan lagi? Sudah menjadi momok penyakit yang sudah menjamur. Terkadang balap liar juga mengalami kecelakaan dan tak sedikit pula yang meninggal di tempat. Iya, benar sekali ya. Ini kalian sebagai pelajar harusnya seperti itu ya. Jadi jangan malah ikuti. Fajar, gimana Fajar? Sebagai seorang pelajar dan supaya biar temanmu itu enggak balap liar lagi, bagaimana cara bilangnya ke temanmu? Jangan balapan liar, kalau balapan liar itu bisa menyebabkan kecelakaan. Sip, terima kasih Fajar sudah menjawab. Dari yang sudah kita diskusikan hari ini, saya melihat beberapa anak sudah menyampaikan permasalahannya dengan bagus, kemudian juga beberapa anak juga sudah menyampaikan tentang responnya terhadap permasalahan temannya, itu sudah bagus. Hanya saja mungkin beberapa anak masih malu-malu ya. Saya melihat di sini sebenarnya kalian sudah siap dengan permasalahan kalian dan mungkin permasalahan kalian sama dengan teman kalian. Tapi sepertinya kalian masih malu-malu. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk pembelajaran selanjutnya saya harapkan kalian tidak malu-malu lagi ya. Semoga nanti hasil teks persuasif kalian bagus ya, dan jangan lupa kalian kerjakan dengan jujur, karena saya akan tahu mana yang plagiat, mana yang tidak. Kalau yang plagiat itu nanti tentunya nilai kalian akan berkurang gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan atau permasalahan nanti ketika kalian akan menuliskan teks persuasif? Apakah kalian sudah paham tentang tugas hari ini? Insya Allah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oh ya, sudah paham ya. Berarti tugas kalian nanti setelah Google Meet selesai, kalian membuat teks persuasif sesuai dengan permasalahan kalian ya. Dan kemudian nanti jangan lupa tugasnya dikirimkan di Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri, berarti saat menulis teks persuasif, apa yang pertama kali kalian tentukan? Tema. Tema. Ya, tema, benar sekali. Setelah tema apa? Menyusun Setelah tema perincian. apa? Menyusun perincian, ya. Setelah menyusun perincian apa? Mengumpulkan bahan, Bu. Iya, mengumpulkan bahan. Baru setelah mengumpulkan bahan, apa yang akan kita lakukan? Mengembangkan teks persuasi. Iya, mengembangkan, baru mengembangkan. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita akhiri, silakan Adis, kita tutup dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin Adis. Before we leave the Google Meet, let's pray together. Pray start. Finish. Greeting the teacher, please. Selamat pagi, Bu Lolo. Iya, selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah hadir hari ini. Tetap jaga kesehatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.